Hukum ini nggak jalan kalau kekuasaan nggak gerak. Kalau kekuasaan gerak udah dari dulu beres. Panggil Jokowi, tunjukkan ijazahnya, asli, oh sudah selesai. Palsu, oh sudah, Jokowi masuk penjara. Tetapi karena kekuasaan ini membiarkan, ini berantem terus lama. Nah sekarang kenapa yang paling berani ngelawan Jokowi itu adalah orang-orang kayak saya dan yang lainnya? Kenapa coba? Nggak ada jabatan. Kalau nggak ada jabatan apa coba? Nggak ada korupsi. Kalau nggak ada korupsi gimana coba? Nggak bisa dicari-cari kesalahan. Lah kalau punya jabatan, saya bisa katakan nggak ada yang bersih. Walaupun sedikit kalau dikorek-korek-korengnya ini sama Jokowi kan ngeri juga mereka. Lo ada Partai Nasdem, Surya Paloh berani ngomong nggak sekarang? Udah habis dia. Sekarang kader-kader Nasdem sekarang diambilin sama PSI. PDIP coba, dulu hebat begitu, sekarang lawan Jokowi, ya nggak berdaya pula dia. Kalau dikerjai sama orang-orang Jokowi, korupsinya dikejar, habis juga dia. Tapi begini Pak, kalau kami itu memang dari dulu, motifnya ya amar ma'ruf nahi munkar, karena menurut kami ini kemungkaran nggak segera diselesaikan gitu. Malu kita sebagai sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'd. Hari ini sidang Jumat. Kebiasaan khutbah Jumat jadi kebawahnya sidang Jumat ini. Adalah ada ibu-ibu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat oleh Allah yang tidak bisa kita timbang dengan neraca apapun, tidak bisa kita ukur dengan kalkulasi apapun, yang kalau kita lupa untuk mensyukurinya, maka kita akan disebut sebagai hamba Allah yang tidak pandai bersyukur, padahal Allah sudah menjanjikan kalau kita bersyukur maka nikmat yang diberikan kepada kita akan ditambah oleh Allah. Namun soal syukur ini agak sensitif gitu. Karena apabila seorang suami bersyukur terhadap istrinya, istrinya khawatir. Nikmat suaminya akan ditambah. Istrinya akan ditambah. Jadi jangan bersyukurlah. Syukur yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Dan saya dulu waktu remaja kami biasa di Lampung, karena saya latar belakangnya itu Puja Kelam, putra Jawa kelahiran Lampung, bukan Puja Kesuma. Kalau Kesuma kan kelahiran Sumatera. Kalau Puja Kelam itu lebih spesifik. Spesifik lagi, kampung saya itu sampingnya Warsidi, Ciideng, kasus Talang Sari, yang dulu zamannya Hendro Priyono dibantai. Itu kampung sebelah saya. Saya ingat peristiwa itu, saya kira-kira umur 7 tahunan lah. Dekat Waikambas, dekat gajah-gajah gitu. Lalu saya memang latar pendidikan akhirnya di perguruan tinggi di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Magelang, di Fakultas Hukum. Nah, saat kecil, saat remaja, saya aktif di namanya ikatan, bukan ikatan ya, apa namanya, Risma dulu. Remaja Islam Masjid gitu. Kita dalam setiap pelajaran organisasi diajari mukodimah untuk menyampaikan ya ceramah atau sambutan. Nah, di antara yang menjadi pakem itu selalu kita diajarkan untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah dan berterima kasih, bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Itu yang selalu diajarkan. Dulu saya tidak tahu kenapa harus iman dan Islam yang pertama kali disyukuri. Baru setelah lama hidup, akhirnya kita mendapatkan banyak pengetahuan. Akhirnya kita tahu bahwa nikmat yang kalau itu tidak ada, masih kita ridho. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan yang namanya iman dan Islam, maka celakalah hidup kita. Boleh orang miskin tapi masih nikmat kalau ada iman dan Islam di dalamnya.
Apalagi seorang yang kaya, dia juga dikaruniai iman dan Islam. Tapi menjadi tidak bernilai. Harta yang berlimpah ruah, jabatan yang mentereng, kehidupan yang serba megah mewah. Kalau di dalam benak dan batin orang itu tidak ada iman dan Islam. Dan iman Islam inilah yang menyebabkan kita kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syarat mendapatkan syafaat dari beliau itu kalau kita menjadi umatnya beliau, yakni memeluk akidah iman dan Islam. Bahkan syarat untuk mendapatkan nikmat yang tiada tara, yakni bertemu dengan wajah Allah kelak di akhirat, di surganya Allah, kalau kita ada iman dan Islam. Walau syarat lain juga harus dipenuhi. Jangan yang penting iman Islam tapi amalnya berantakan. Enggak. Kedua, salat beri salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini yang mengajari kita nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian jamaah masjid yang dirahmati Allah, asas keimanan kita itu sesungguhnya adalah dibangun di atas asas keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak percaya pada Nabi, maka iman yang lainnya pasti nggak akan percaya. Karena yang memberitahu ada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, ya dari Nabi kita. Yang mengabarkan tentang ada surga, neraka, malaikat, Al-Qur'an, kitab-kitab terdahulu, itu semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang sudah tidak iman kepada Nabi, maka gugur seluruh keimanan yang lainnya. Karena keimanan yang lainnya itu dibangun asas dalil sam'i, sesuatu yang kita dengar. Dari siapa? Dari lisan Nabi kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil sam'inya itu berupa Al-Qur'an langsung, di mana Al-Qur'an itu adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi kalau kalamullah Al-Qur'an itu baik redaksi dan substansi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, wahyu itu adalah wahyu yang diwahyukan, yakni melalui lisan Nabi, perbuatan Nabi dan takrirnya Nabi. Ini yang disebut dengan as-sunnah. As-sunnah itu juga wahyu. Jadi jangan keliru. Kalau Al-Qur'an itu wahyu Allah, kalau as-sunnah itu dari Nabi. Tidak. Baik Al-Qur'an maupun as-sunnah semuanya dari Allah. Semuanya wahyu Allah. Bedanya kalau kalamullah itu spesifik semuanya redaksi dan substansi dari Allah. Kalau yang dari Nabi itu wahyu dari Allah tapi dibahasakan dengan bahasanya Nabi, perbuatannya Nabi dan takrirnya Nabi. Jadi bukan nafsunya Nabi, karena Nabi tidak pernah bicara, bertindak, bahkan mendiamkan sesuatu itu kecuali atas petunjuk wahyu. Makanya ketika ada kelompok yang hanya beriman kepada Nabi tapi beriman kepada Allah, Al-Qur'an, tapi ingkar kepada as-sunnah, itu disebut dengan ingkarus sunnah. Ingkar Nabi. Jadi sebenarnya dia nggak nyambung imannya kepada Al-Qur'an. Gimana dia iman kepada Al-Qur'an kalau ingkar kepada sunnah Nabi? Wong Al-Qur'an itu juga berasal dari Nabi. Allah menurunkan Al-Qur'an tidak langsung kepada kita, tapi melalui perantaraan, yakni Nabi Muhammad SAW. Memang ada ya kelompok yang menolak. Jadi semua istidlalnya diambil dari Al-Qur'an. Berdalilnya semuanya dari Al-Qur'an. Kalau as-sunnah nggak diterima. Padahal hukum-hukum agama kita itu sumber primernya Al-Qur'an dan as-sunnah. Coba mau sholat, kalau hanya nyari di Al-Qur'an gimana? Jumlah rakaat sholat dalam Al-Qur'an ketemu nggak? Tata cara sholat dalam Al-Qur'an ketemu nggak? Nggak ketemu. Makanya Allah mengutus Nabi, ya, ada hal yang langsung Allah sampaikan melalui wahyu Al-Qur'an, ada yang dirinci atau hukum lain yang belum ada dalam Al-Qur'an itu melalui wahyu berupa wahyu yang diwahyukan, ya ini as-sunnah. Selanjutnya terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada DKM dan juga pengurus ranting Muhammadiyah, juga ibu-ibu Aisyah. Jadi kalau sudah Muhammadiyah tadi, saya sempat bikin tulisan prolog tadi. Saya teringat waktu kuliah di UMM, saya ikut di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya dipanggil sebagai imawan. Nah, kan kalau di Darul Arqam Dasar sudah menjadi aktivis di Muhammadiyah, itu yang ikhwan-ikhwan itu dipanggilnya imawan. Nah, kalau yang perempuan atau yang putri itu dipanggil imawati, ya begitu.
Jadi memang ya lekat ya kalau kehidupan Muhammadiyah itu. Dulu kita kalau bahas Islam dan kemuhammadiyahan itu buku rujukannya itu tulisan Profesor almarhum ya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan banyak pahala jariah kepada beliau karena buku-bukunya luar biasa banyak. Profesor Yunahar Ilyas, sudah almarhum beliau. Rata-rata buku-buku kemuhammadiyahan di kampus-kampus Muhammadiyah itu yang nulis beliau. Beliau kalau nggak salah terakhir di UMY ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi bukan hal yang baru. Pak Saiful Azhar juga yang lainnya. Nah, latar pendidikan saya juga di Muhammadiyah. Meskipun kehidupan pribadi saya memang di kalangan Nahdiyin. Di Lampung itu rata-rata orang NU. Maka ya kalau dibilang NU ya ada latarnya, di Muhammadiyah ya banyak interaksinya. Kalau fikihnya gimana? Ya fikihnya sebagian ya kadang mengadopsi yang di Muhammadiyah, sebagian ya mengadopsi di mazhab Syafi'iyah gitu. Karena kita itu diperintahkan untuk beramal, bukan untuk bermazhab. Jadi boleh kita kalau sholat mengambil pilihan salah satu madhab. Memang kalau Muhammadiyah lebih condong ke Maliki. Kalau NU lebih condong ke Syafi'i. Tapi keduanya tetap bagian dari agama Islam yang tidak perlu dipertentangkan tentang hal yang ijtihadiyah. Dan ini peristiwa ini terjadi zaman Nabi. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu salah satu suku yang beragama Yahudi yang terikat dengan Waskitoh Madinah atau konstitusi Madinah atau menjadi bagian warga negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia mengkhianati konstitusi. Saat ada serangan musuh dari pasukan koalisi Arab yang dipimpin oleh kafir Quraisy, harusnya Bani Quraidah, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah ini kan membantu negara gitu. Ini justru berkhianat membantu musuh. Maka dikepung, diperintahkan untuk dikepung. Saat itu sahabat berkumpul, lalu Nabi mengatakan begini, membawa bendera Islam ya, la ilaha illallah itu bendera Islam tuh, bukan bendera HTI, bukan bendera organisasi, bukan tuh. Beliau katakan begini, aku akan serahkan ar-roya ini kepada seorang laki-laki yang Allah ridho dengan dia dan dia juga ridho kepada Allah yang dia akan memimpin pasukan untuk melakukan pengepungan kepada Bani Quraidah. Semua sahabat saat itu berdoa, berlomba-lomba mudah-mudahan akulah yang akan menerima panji-panji perang itu sehingga memimpin pasukan kaum muslimin sehingga itu menjadi tanda bahwa aku orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kemudian Nabi sudah ngumpul semua sahabat, dilihat kok enggak ada Ali ini. Ali kemana Ali? Ya Rasul, Ali sakit mata ya Rasulullah. Suruh kesini. Begitu dekat, diludahi, sembuhlah matanya. Makanya di beberapa kalangan itu kan kadang-kadang menggunakan wasilah-wasilah ya. Ada yang pakai air ditiup, dikasih bacaan Al-Fatihah. Ya kadang-kadang melihat begitu gitu. Ada perilaku Nabi yang dijadikan wasilah untuk pengobatan tertentu begitu. Dan sembuh seketika. Lalu Nabi memerintahkan Ali memimpin pasukan. Nah saat itu Nabi memerintah dengan redaksi begini. Fala yusalluna al-asri ila Bani Quraidah. Dan janganlah kalian sholat asar kecuali kalian sampai pada Bani Quraidah. Suku Bani Quraidah itu ya. Sahabat saat itu terbelah. Ada yang memahami makna eksplisitnya, ada yang menyimpulkan makna implisitnya. Makna eksplisitnya, sahabat buru-buru menyiapkan pasukan langsung berkemah di pinggir Bani Quraidah dan sholat asar di sana. Benar-benar sholat asar di sana. Sementara yang makna implisit, mereka sholat zuhur, asarnya ditarik di Madinah. Jadi begitu berangkat, sudah sholat asar, sehingga sampai di Bani Quraidah, sudah selesai kewajiban asar. Jadi ada dua amal. Lalu dua amal itu sampai kepada Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Semuanya didiamkan, artinya semuanya benar. Jadi begitu, dalam hal fikih, sepanjang ada dalil, sudah selesai. Kita tinggal mengambil dalil yang paling rojih menurut kita, lalu kita amalkan. Karena dalam perkara dhonni yang dibutuhkan dalil. Kalau sudah ada dalil, sudah cukup. Berbeda dengan perkara qat'i.
Baik subut maupun dilalah, memang kalau perkara yang pasti itu harus ada dalil yang pasti. Misalnya iman kepada Ahmad Musodik sebagai nabi akhir zaman setelah Nabi Muhammad. Oh, ini pasti tertolak karena dalil qot'i bahwa nabi terakhir itu ya khataman nabiin, itu maksudnya penutup para nabi, bukan cincin yang menutup kemudian ditafsirkan masih ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada bagian dari umat Islam masih mengimani setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW ada nabi lagi, berarti dia sudah keluar dari Islam. Kalau dia Islam berarti murtad, kalau belum Islam ya memang dia nggak boleh disematkan kepada umat Islam. Nah itu ya perbedaannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Iya kan? Karena urusan hukum dan kekuasaan. Karena kalau dua hal ini baik, semuanya jadi baik. Kalau dua hal ini rusak, semua jadi rusak. Mau baiknya keluarga, mau baiknya jamaah. Tapi kalau negaranya rusak, hukumnya rusak, pemerintahnya zalim, ya tersapu semua. Dan memang nggak bisa dipisahkan kalau istilahnya Ibnu Taimiyah itu ya, hukum dan kekuasaan itu atau agama ya dengan kekuasaan itu disebut tau'amani, saudara kembar gitu ya. Jadi kalau istilah politik itu seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Kalau satu sisi mata uang nggak ada, laku nggak itu uang? Nggak laku. Begitu pula dengan hukum yang dalam Islam yang dimaksud hukum itu hukum Islam ya ini agama kita. Yang kedua kekuasaan. Soalnya Bapak Ibu sekalian agama kita, agama Islam ini itu kan diibaratkan sebagai aslun, sebagai asasnya. Sementara as-sultan atau kekuasaan itu diibaratkan sebagai harisun, penjaganya. Coba hari ini syariat Islam kita. Karena tidak ada kekuasaan yang menjaganya, dengan cara apa? Menerapkannya, mengontrolnya, memberi sanksi kalau ada orang yang melanggarnya, maka syariat kita itu hilang semua hari ini. Coba Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu, hudud Allah itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar akan ada had. Yang mencuri dipotong tangan, yang murtad dibunuh, yang berzina dirajam, yang menuduh berzina dicambuk 80 kali dan kesaksiannya ditolak. Yang liwat atau LGBT sudah jelas dilempar dari gedung tinggi sampai mati gitu. Tapi apakah itu semuanya diterapkan? Hilang semua hukum itu. Kenapa? Karena nggak ada harisun, nggak ada kekuasaan yang menjaganya. Sama seperti kalau kita baca Al-Quran, ketemu surah wa halallahu bai'a wa harramar riba, dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Tapi apakah riba hari ini haram? Halal, bahkan wajib. Orang bisnis kalau nggak ngambil riba, gimana kita mau bisnis? Modal dari mana? Berarti wajib kita harus ngambil pinjaman ke bank untuk modal bisnis. Nah, coba. Jadi kita membenci sifat nifak, munafik. Munafik itu tidak sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Ya kan? Munafik itu tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan. Tapi tidak sadar hari ini kita melakukan aktivitas munafik berjamaah. Kenapa? Kita tahu syariat Islam itu begini-begini, tapi kita membiarkan syariat Islam itu terbengkalai. Hilang semuanya, tidak ada yang menjaga. Tapi ada perbedaan. Kalau kita ridho, nah kita berarti menjadi munafik tulen tuh. Dengan keadaan ini kita ridho. Itu munafik tulen itu. Munafik apa? Tapi kalau kita tidak ridho dan sudah berusaha berjuang agar tegak hukum Allah, tidak ada perintah dan larangan kecuali perintah dan larangan Allah, tidak ada perintah dan larangan kekuasaan kecuali mengikuti perintah dan larangan Allah, tetapi kita terhalang, kita sudah badilan judi, mengerahkan segala daya upaya untuk berdakwah, berjuang tapi belum bisa, insya Allah diangkat pertanggungjawaban beban mukallafnya ini. Sehingga kita diampuni kalaupun syariat Islam belum bisa tegak, kalau baru sebatas teori karena kita sudah berjuang belum bisa. Maka rufi'a anil kolami fi salasi, ya diangkat pena dari 3 hal. Salah satunya adalah orang yang terpaksa. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ada orang melakukan suatu perbuatan, tapi karena terpaksa, walaupun dosa itu diampuni. Contoh apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Yang dipaksa bicara hubab, tapi dia terpaksa. Sehingga dia diampuni. Karena di hatinya tetap ahad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, penting sekali ya kita mengintegrasi keimanan kita antara kaidah-kaidah dengan aplikasi amal. Kaidahnya masih kaidah Islami, akidahnya akidah Islami, tapi aplikasi kadang-kadang melenceng jauh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu pelan-pelan menjadi orang yang mengikuti kaum Yahudi dan Nasara. Seperti orang yang mengikuti masuk ke lubang biawak sampai akhirnya begitu. Sehasta demi sehasta ngikuti. Kenapa? Karena dalam aplikasi kehidupan memang kita kehilangan prototipe Islam diterapkan itu seperti apa gitu loh. Hukum dan kekuasaan yang diterapkan yang benar itu seperti apa gitu loh. Akhirnya kadang-kadang kita makan riba itu enjoy, bahkan memberi nafkah anak, istri, keluarga dari aktivitas riba pun kita merasa alhamdulillah sudah menunaikan kewajiban nafkah. Padahal apa? Ar-riba salasuna wa sab'una baban aisaruha ayang kila rajulu ummah. Jadi riba itu punya 73 pintu dosa maksiat yang luar biasa besar dosanya. Dan salah satu pintu yang paling kecil dari dosa riba, laksana seorang laki-laki zina dengan ibu kandungnya. Coba bayangkan. Kalau di Al-Quran, orang yang makan riba itu berarti sudah menantang perang Allah dan Rasul. Ini urusan riba ya. Padahal urusan hukum Allah yang lainnya banyak. Nah, kita awali dari hukum, dan baru kita bicara kekuasaan. Hukum itu terkait dengan norma, perintah dan larangan, perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan, dan sanksi bagi orang yang tidak menjalankan perintah, termasuk sanksi bagi orang yang tetap melakukan pelanggaran. Nah, ini yang disebut dengan hukum. Kekuasaan apa? Kekuasaan itu adalah otoritas yang memaksa agar perintah dan larangan dan sanksi-sanksi yang ada itu memaksa manusia, sekelompok manusia, bahkan rakyat dari sebuah negeri tunduk, taat, dan patuh pada hukum. Itulah kekuasaan. Lalu dalam Islam, hukum itu apa? Dalam Islam hukum itu inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali perintah dan larangan Allah. Maka ketika ada kekuasaan, maka kekuasaan itu harus melaksanakan perintah dan larangan Allah. Jika ada kekuasaan melanggar perintah dan larangan Allah, bahkan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka kekuasaan ini adalah kekuasaan yang dolim. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa saja yang menerapkan hukum selain hukumnya Allah, maka dia terkategori zalim. Bahkan di ayat lain disebut dengan kafirun. Makanya kalau hari ini hukum Islam tidak diterapkan, kita punya etikat bahwa memang hukum Islam tidak perlu ditegakkan dan sudah benar hukum sekuler itu ditegakkan, maka bisa jadi hati-hati kita jatuh menjadi kafir. Karena ada etikat. Walaupun orang itu tidak bisa disebut dengan kafir, tapi secara itikad dirinya yang ngukur. Kenapa? Untuk menyebut orang kafir itu harus melalui putusan pengadilan. Itu kaidah Islam. Nggak boleh dikit-dikit beda sedikit, oh kafir. Nggak boleh dikit-dikit, oh sesat. Nggak boleh. Itu saudara kita. Kalau tuduhan itu keliru, balik nanti ke arsy Allah, turun kepada orang yang menuduh. Dalam hukum Islam, itu istilah dalam hukum hampir sama ya. Ada istilah presumption of innocent ya. Azas praduga tidak bersalah. Kalau dalam Islam, hukum asalnya seluruh muslim itu adil, seluruh muslim itu wajib kita husnudzon. Hukum asalnya. Tidak boleh ada tuduhan kecuali adalah atas pembuktian, dan pembuktian itu dari pengadilan. Apalagi kalau kita menuduh kafir, kafir itu konsekuensinya kalau dalam Islam bukan dibiarkan bebas, enggak. Kalau dia sejak awal kafir, itu menjadi ahlul zimmah, memang dilindungi oleh negara. Diberi hak-hak dalam bernegara, bahkan hajatnya juga dipenuhi oleh negara. Sebagaimana Nabi SAW memenuhi hajat
Yahudi Bani Quraidah, Qainuqa, Bani Nadir yang itu menjadi warga negaranya Nabi di Madinah. Karena sejak awal memang kafir. Orang kafir di zaman Nabi itu ada 3. 1 Nasrani, 2 Yahudi, ketiga Majusi saat itu. Dan semuanya dilindungi oleh Nabi. Tetapi kalau orang Islam menjadi kafir, itu bukan kafir, apa? Murtad. Sedangkan orang yang ridah mengganti agama, hukumannya apa? Bunuh. Hartanya tidak boleh diwarisi keluarganya. Hartanya menjadi sumber pemasukan Baitul Mal. Nah ini yang benar nih, Baitul Mal ini. Bukan dari pajak kemudian untuk potong sapi atas nama orang tertentu. Bukan begitu Baitul Mal. Nah, salah satu sumber pemasukan harta Baitul Mal itu adalah harta pewaris yang tidak ada ahli warisnya. Salah satu pewaris yang tidak ada ahli warisnya adalah harta orang murtad. Jadi orang murtad itu Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya yang muslim tidak berhak mewarisi. Lalu hartanya gimana? Masuk Baitul Mal untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Begitu. Jadi fikih Baitul Malnya diperluas ya, karena hanya untuk membela penguasa, ngomong seolah-olah APBN itu seperti Baitul Mal, tapi dia tidak pernah mengkritisi mengambil sumber pemasukan Baitul Mal dalam hal ini APBN dari pajak. Padahal pajak itu haram. La yadkhulul jannata shaibul maksi. Enggak akan masuk surga orang yang ngambil pajak. Kenapa? Jangankan 100 juta, 100 ribu, 10 ribu, 1 rupiah saja penguasa mengambil harta dari rakyatnya tanpa dalil syar'i, berarti itu zalim. Nggak bisa atas alasan ini untuk pembangunan. Enggak. Kalau untuk pembangunan rujuk syariat. Bagaimana syariat Islam membangun negara? Apakah diambil dari pajak? Enggak. Ada harta al-milkatul amah yang begitu berlimpah ruah hari ini seperti tambang batu bara, tambang nikel, ya kan? Apalagi nikel sekarang lagi luar biasa. Industri mobil kendaraan listrik itu butuh bahan baku nikel luar biasa. Indonesia ini surganya nikel, tapi tidak punya industri yang luar biasa terkait nikel. Yang untung beliung siapa? Cina. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau di tol itu kan kendaraan BYD itu kan begitu banyak karena paling murah. Kenapa? Bahan bakunya murah, dia bisa bersaing dengan Tesla. Kenapa? Dia ngambil nikelnya dari Indonesia yang murah meriah, yang diobral sama penguasanya. Jadi ada nikel tidak dikelola, itu bisa jadi pemasukan APBN. Giliran butuh APBN, rakyat jadi kejar-kejar pajak. Coba bayangkan. Ada kisah menarik itu di medsos. Seorang ibu-ibu ketika membangun bisnis, usaha kecil-kecilan, negara nggak pernah datang. Misalnya, Bapak mau usaha apa? Kami bantu ya, ini modal. Caranya begini biar untung. Oh, kalau ini nggak untung nih Pak, hindari Pak. Bapak tokonya agak yang sini. Kalau di sini nggak tembus itu masyarakat jarang lewat. Kalau di sini potensinya insya Allah besar. Nggak pernah datang begitu. Ada orang merintis UMKM sendiri, banting tulang, tertatih-tatih, kadang jatuh, bangkit, berdiri lagi. Begitu sudah mulai untung, datang pegawai pajak. Bapak ini ada pajak PPh-nya, PPN-nya, semua ditarik coba. Negara hadir bukan untuk menolong rakyat, tapi negara hadir untuk ngambil punya rakyat. Yang dalam syariat Islam tidak punya dalil syar'i, itu zalim. Apa coba dasarnya pajak itu diambil? Pernahkah itu dilakukan oleh para sahabat, para nabi, atau generasi setelahnya? Tidak. Dalam Islam memang ada yang disebut dengan doribah. Memang mirip pajak, tapi beda. Pertama, doribah itu hanya ditarik kepada umat Islam. Jadi non-muslim nggak ditarik pajak dalam Islam. Jadi disebut doribah. Kedua, doribah itu ditarik dalam kondisi insidental. Kondisi tertentu, misalkan ada paceklik, baru ditarik. Ketiga, doribah itu ditarik kalau saat Baitul Mal kosong, nggak ada duit. Baru narik pajak. Kalau Baitul Mal masih banyak duit nikel, duit batu bara, duit macam-macam, ngapain narik pajak? Haram. Nggak boleh cari-cari alasan narik pajak dalam Islam. Jadi insidental. Dan keempat, jumlah yang diambil cukup untuk mencukupi kebutuhan insidental. Kalau bencana selesai ya udah nggak narik pajak lagi. Kalau pajak hari ini kan kontinu, semua kena, kaya miskin kena, muslim ataupun non muslim kena. Bapak Ibu minum air ini udah kena pajak PPN ini. Yang minum ini bukan hanya orang kaya raya, setiap orang butuh minum. Walaupun orang miskin beli ini, kayak kena pajak. Dalam Islam orang miskin enggak, malah dia menjadi salah satu asnaf zakat yang wajib disantuni oleh negara. Kan asnaf zakat diantaranya fakir, miskin, gorim, mu'alaf, ya, fisabilillah, dan seterusnya.
Ibu, ini sebenarnya adalah prolog tentang memahami hukum dan kekuasaan tadi sebenarnya. Yang selama ini kan kita hanya memahami hukum itu yang dilegislasi oleh DPR. Kekuasaan itu yang diperoleh melalui pemilu. Sementara dalam Islam, hukum itu bukan yang dilegislasi oleh DPR. Hukum itu berasal dari Allah, berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara menggali hukumnya? Istihad dengan mengistimbat. Siapa yang punya wewenang untuk istihad dan mengistimbat? Ulama. Bukan tukang judi, tukang minuman keras jadi anggota DPR bisa bikin undang-undang. Enggak. Dalam Islam yang bisa mengistimbat hukum, ulama. Bukan asal dapat suara banyak dari nyogok, dari apa, terus bisa di DPR, bisa bikin norma, bisa memerintah, melarang, disahkan. Enggak. Apalagi perintah dan larangan justru menentangi perintah dan larangan Allah Subhanahu. Maka wajar kalau umat hari ini hidup dalam ma'isatad dongka, kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Allah. Bagaimana kita mau barokah hidup ini kalau kita tidak taat kepada Allah? Lang toto. Ya apa namanya tadi, kesempitan hidup itu kan memang ada dua perspektif menurut para ulama. Bisa kesempitan hidup di dunia ini, atau yang kedua di kehidupan kubur. Ya, ini kena siksa kubur. Tapi yang jelas kalau kita menentang syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maka akan yang ada apa? Kerusakan, fasad, al-fasad. Dhahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kan telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena ulah-ulah tangan-tangan manusia yang maksiat. Ada kalanya maksiat itu menentang ayat-ayat kauniyah. Hukum alam semesta itu bukan hukum Allah, itu hukum Allah yang diciptakan. Itu yang disebut dengan khasiat benda, kodratnya benda, yang kemudian manusia disilahkan untuk mempelajarinya. Jadi kenapa matahari terbit sesuai dalam peredarannya, nggak dari barat gitu, masih dari timur ya, tenggelam di barat itu. Itu karena tunduk pada hukum Allah. Itu disebut dengan ayat kauniyah. Kenapa kita melempar benda ke atas, turun lagi ke bumi? Itu hukum Allah yang kemudian oleh para saintifik disebut hukum Iya, gravitasi. Masa gratifikasi sih jadinya. Jadi ingat KPK saya, ingat Dadan MBG saya jadinya. Iya, gitu. Jadi keren Dadan itu gelarnya. Dadan MBG SPPG. Nah, saya koreksi, saya diberi gelar Haji SHMH. Belum haji, mudah-mudahan doa. Belum magister umum, mudah-mudahan doa. Maka saya luruskan, bikin meme lagi versi saya, cukup Ahmad Qazinuddin sarjana hukum gitu. Sekarang sensitif pakai gelar karena ada 2 periode jadi presiden, gelarnya bermasalah sampai hari ini ribut terus itu. Itu nanti tema khusus nanti. Kita lanjutkan dulu kajiannya. Jadi dalam Islam kalau kita kaitkan dengan asyiadah atau kedaulatan atau wewenang membuat hukum atau wewenang memerintah dan melarang atau wewenang memberikan sanksi bagi orang yang tidak melakukan perintah atau orang yang memberi sanksi bagi orang yang tetap melanggar pelanggaran, itu namanya asyiadah kedaulatan. Dalam Islam asyiadah kedaulatan itu ada di tangan Allah, bukan rakyat. Masa rakyat punya wewenang buat hukum, memerintah dan melarang? Masa kita suruh ngikuti rakyat? Kita nggak punya agama saja, kita nggak ridho diatur sama orang lain. Apalagi kita meyakini kita ada yang menciptakan. Tentu kita lebih ridho dan tunduk pada aturan zat yang menciptakan kita. Makanya orang-orang barat itu mau mencelakakan umat Islam dengan mengatakan kedaulatan itu di tangan rakyat. Salah. Kedaulatan yang itu di tangan Allah. Kalau Allah sudah katakan haram, nggak boleh rakyat bikin hukum lain jadi halal atau sunnah atau makruh gitu. Kalau Allah katakan wajib, nggak boleh rakyat ini bikin kemudian aturan yang wajib jadi sunnah, apalagi menjadi haram. Ini penting loh. Karena konsep kedaulatan rakyat ini yang membuat kita merasa qanaah mentaati perintah dan larangan rakyat. Padahal kita yakin perintah dan larangan itu bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Karena kita merasa, yang punya kedaulatan rakyat, keliru. Yang punya kedaulatan adalah Allah. Maka dalam fikih Islam, kaidahnya asyiadah lisyar'i. Kedaulatan itu di tangan syariat. Apa parameternya? Imam Syafi'i menyebut parameter asyiadah atau kedaulatan itu adalah
Al-ahkam al-khamsah, hukum yang 5. Wajib, sunnah, makruh, terus mubah, satu lagi apa? Haram. Kalau lihat Al-Quran, oh wajib, oh kita kerjakan. Lihat Al-Quran, oh sunnah, oh lebih baik kita kerjakan. Kalaupun enggak apa-apa. Maka dalam Islam penguasa nggak boleh memberikan ukubat atau sanksi bagi orang yang meninggalkan yang sunnah atau orang yang melakukan yang makruh. Karena tidak menjalankan yang sunnah atau masih mengerjakan yang makruh itu bukan maksiat. Oh ibu bikin kesepakatan puasa Senin Kamis, buka puasanya gilir. Begitu ada yang nggak puasa Senin Kamis diberi sanksi. Ayo sanksi, suruh ngasih bukanya gitu. Nggak boleh, karena yang sunnah itu kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi hari ini kita keliru, yang jelas wajib, yang jelas haram nggak kita urusi. Hari ini kita sibuk dengan yang sunnah, bahkan yang mubah dianggap sebagai satu yang wajib. Coba hari ini betapa banyak hukum-hukum Allah yang sudah qat'i, sepakat, mazhab manapun, ormas manapun sepakat, tidak ada perbedaan pandangan, tidak ada ikhtilaf, tapi tidak diterapkan. Coba. Contoh yang paling sederhana yang sekarang sedang ramai, bahkan dibahas juga oleh Pak Amin Rais, tentang faktanya saya tidak tahu, tapi bahasannya saja ya. Dalam Islam kan yang namanya liwat itu jelas maksiat yang luar biasa. Liwat itu hukumannya bunuh, bahkan bunuhnya dengan metode tertentu. Kalau zina dengan dirajam, kalau liwat tidak cukup dengan dirajam, harus cari azab yang mirip dengan azabnya kaum Nabi Lut dulu. Ya ini karena Nabi Lut kan 2 bukit di balik begitu. Yang sekarang ya kalau orang melakukan liwat itu ya cari gedung yang tertinggi atau gunung, buang, lempar ke bawah itu. Agar apa? Orang paham ini maksiat, ini bahaya, ini menjijikkan, bukan malah oh itu kan hak asasi yang kita beri apresiasi, itu bagian dari eksistensi. Akhirnya apa? Karena kita permisif, serba boleh yang kayak gitu, akhirnya apa? Sesuatu yang maksiat malah dianggap biasa. Bahkan kita ikut ridho, ikut menerima. Dulu masih ingat dulu waktu kecil itu kadang-kadang kalau ada yang kebanci-bancian itu jadi artis itu dianggap biasa kan. Padahal dalam Islam nggak boleh. Nabi sudah menegaskan laki-laki nggak boleh menyerupai wanita, kaum wanita nggak boleh. Makanya ibu-ibu walaupun masih anak-anak kecil itu jangan sampai putranya yang laki-laki boleh pakai kerudung kakaknya atau adiknya yang perempuan. Jangan walaupun masih kecil. Harus tegas, harus tunjukkan kamu laki-laki, nah kamu perempuan begitu. Harus mengidentifikasi. Hari ini kan coba ada ungkapan yang menarik Bapak-bapak. Jadi ibu-ibu kabarnya, ini kabar ya, entah berdatang. Ibu-ibu sekarang itu nggak khawatir. Atau setidaknya khawatirnya menjadi bertambah. Kalau dulu ibu-ibu itu khawatir bapak-bapaknya itu jalan-jalan sama wanita lain. Iya toh? Khawatir nggak Bu? Nah sekarang katanya, ibu-ibu lebih khawatir kalau bapak-bapaknya jalan dengan laki-laki lain. Nah iya sekarang. Jadi kalau jalan sama temennya laki-laki, kalau dulu udah tenang, temennya siapa? Laki-laki kamu. Kalau sekarang jalan sama siapa? Teman laki-laki, laki-lakinya agak melambai dikit, udah khawatir itu ibu-ibu itu. Khawatir itu. Kenapa? Nggak ada penjagaan agama ini sehingga hukum-hukumnya semuanya hilang. Padahal kan syariat Islam ketika ditegakkan atau diterapkan diantaranya ya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, itu bagian dari filosofi diterapkan syariat Islam. Misalkan menjaga agama, ketika orang murtad hukumnya jelas dibunuh, maka tidak ada seorang pun berani berpikir bahkan ya untuk keluar dari agamanya. Apalagi bertindak. Kalau sekarang orang kan nggak sadar tindakannya sebenarnya sudah mengeluarkan dia dari agamanya. Contoh diantaranya orang yang meninggalkan sholat. Tanda seorang muslim yang beda dengan non-muslim itu diantaranya sholat. Kalau yang lain mungkin masih ada samanya, puasa, agama lain juga puasa. Mengeluarkan harta, yang lainnya juga mengeluarkan harta. Tapi kalau sholat itu spesifik. Makanya kalau orang meninggalkan sholat dengan iktikad bahwa sholat itu gak wajib, walaupun dia ngaku KTP Islam, sebenarnya dia udah keluar dari agamanya. Tapi karena ini dibiasakan, gak ada sanksi,
nggak ada hukuman mati bagi yang murtad. Yang lain menganggap oh nggak apa-apa kok, apalagi anak-anak yang ilmunya nggak tahu, nggak dalam, nggak apa-apa dong, berarti kita nggak sholat nggak apa-apa kok. Nggak ada yang menjaga agama ini. Jiwa dalam Islam kan ada hukum yang namanya hukum kisos. Siapa yang matahkan telinga, ya patahkan telinga, membutakan mata, butakan matanya. Siapa mematahkan hidung, ya patahkan hidungnya, matahkan kaki, patahkan kakinya. Kisos. Kalau sudah dimaafkan, bayar diat. Ya. Kalau itu nyawa, ya 100 unta. Kalau itu bagian tubuh, tinggal bagian tubuh yang mana, dihitung nanti diatnya. Ada yang 10 unta, ada yang 50 unta. Kalau dia sepasang, berarti 50 unta, dan seterusnya. Hari ini orang membunuh cuma dipidana 5 tahun. Bahkan sudah pidana mati bisa berubah seumur hidup. Bahkan sudah seumur hidup pidananya bisa sambil kuliah dapat gelar. Coba. Saya mau jelasin sambo. Jangan bisik-bisik aja lah sambo. Coba gimana jiwa itu bisa terjaga kalau orang yang membunuh sanksinya begitu. Orang akan bunuh aja deh nggak apa-apa toh. Sambo bunuh aja aman. Bahkan yang dibunuh juga polisi aman. Maka di Al-Quran itu dikatakan demikian. Walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Dan sesungguhnya dalam hukum Islam kisos itu bunuh balas bunuh ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Coba kalau akal kita waras, tahu kalau membunuh itu akan dibunuh, berani bunuh nggak kita? Nggak berani. Akhirnya apa? Jiwa terjaga. Sekarang hukum yang gunakan coba mana yang bisa terjaga? Yang di kereta api pelecehan bolak-balik. Begitu ada kecelakaan, menteri urusan perempuannya, nanti perempuan yang di tengah ya, bapak-bapak yang kanan kiri. Emangnya bapak-bapak kalau kejedot sama kereta api bisa kuat seperti Superman gitu, bisa dikorbanin gitu. Karena pejabat juga tuh kadang mikir itu ngomong nggak mikir itu, mikir dulu, ngomong dulu baru mikir. Oh iya, aku mau salah ya, cepule. Harusnya kan mikir dulu baru ngomong. Berpikir dulu baru bikin kebijakan, bukan bikin kebijakan begitu salah. Oh iya ya salah. Padahal yang jadi korban udah masyarakat banyak. Itu pentingnya ilmu sebelum amal. Apalagi kalau ilmunya jauh dari syariat. Yang jatuh pada menerapkan hukum kufur. Ini bukan aneh ya. Saya ini lawyer kok bahasanya kayak fikih terus dari tadi. Ya memang harus begitu, umat Islam nggak boleh membedakan entah dia akademisi, entah dia seorang praktisi, entah dia lawyer, jaksa, hakim, harus paham syariat Islam, harus memperjuangkan syariat Islam. Ya itu yang akan kita bawa di akhirat nanti, itu yang menyebabkan kita nanti dapat syafaatnya Nabi, itu yang akan menyelamatkan kita melintasi Shiratal Mustaqim, itu yang akan menyebabkan kita ketemu wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dengan kekuasaan? Nah, kalau kedaulatan dalam Islam itu di tangan syariat, kalau kekuasaan as-sultanu li ummah, kekuasaan itu di tangan rakyat, itu baru betul. Karena orang yang ditunjuk penguasa itu tidak pernah diturunkan berdasarkan wahyu. Yang ditunjuk berdasarkan wahyu itu hanya nabi. Sementara penguasa, khalifah itu tidak pernah ditunjuk oleh wahyu, tapi berdasarkan rakyat yang musyawarah. Kekuasaan rakyat itu mau kasih siapa itu yang menjadi wakil mereka jadi penguasa. Sebagaimana pasca Rasulullah SAW meninggal, para sahabat senior bermusyawarah di Sakifah Bani Saidah, lalu mereka ijma bersepakat menyerahkan kekuasaan itu kepada Abu Bakar. Lalu dilantiklah Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslim atau khalifahnya kaum muslimin. Itu berarti kekuasaan dalam Islam ada di tangan rakyat. Maka nggak boleh kekuasaan dalam Islam itu diturunkan seperti kerajaan kepada putra mahkota. Ya, raja menunjuk putra mahkota, nanti setelah aku meninggal dia yang jadi raja ya. Nggak bisa dalam Islam. Kalau Abu Bakar udah meninggal, ya yang menjadi pemimpin selanjutnya siapa? Bukan anaknya Abu Bakar. Musyawarah lagi. Siapa ya penggantinya? Lalu muncul, Umar. Memang saat meninggalnya Abu Bakar sebelum meninggal pernah mensepil lah istilahnya sekarang ya. Nama Umar bin Al-Khattab. Tetapi bukan berarti diwariskan kepada Umar bin Al-Khattab. Tetap usulan. Lalu dibahas. Oh iya memang kita sepakat. Dalam pemilihan Islam itu nggak harus 3 pasangan calon, 2 pasangan calon. Nggak harus. Bersepakat selesai. Nggak harus kampanye 2 bulan, 3 bulan. Sampai membelah masyarakat jadi cebong kampret.
Kalau dulu ada kadrun, nggak ada kayak gitu dalam Islam. Cukup 3 hari. Yang ikut ribut-ribut juga nggak harus seluruh rakyat, cukup perwakilan. Ya, ini ahlul hal wal akdi, yang ngerti urusan kekuasaan pemerintahan dan agama. Jadi mereka ya ngerti siapa yang memang punya kapasitas dan amanah untuk menjalankan kekuasaan. Dan orang-orang yang menjalankan kekuasaan itu bukan orang yang tiap hari kampanye, ayo joget, oke gas, nggak begitu. Saya ciptakan 19 juta lapangan pekerjaan setelah ayahnya gagal menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Enggak begitu. Sekarang kita ambil riwayat. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq pasca meninggalnya Nabi bisa terpilih sebagai khalifah pertama, Khalifatul Ula, hanya dalam waktu 3 hari 2 malam. Kan jenazahnya Kanjeng Nabi itu, Pak, itu meninggal itu nggak langsung dikubur loh, Pak. Padahal Nabi ngendiko, tahu nggak bahasa ngendiko? Ini orang Jawa saya. Ada yang tahu nggak? Nabi bersabda, ya, bahwa ketika ada jenazah yang meninggal itu harus segera dikebumikan. Tapi kenapa ini kok jenazah Nabi seperti ditelantarkan bahkan sampai 3 hari 2 malam? Nah, ternyata di hadis riwayat yang lain Nabi juga menyampaikan kepada para sahabat dan sahabat ijma pentingnya mengangkat pemimpin. Jangankan untuk pemimpin negara, kita 3 orang safar saja melakukan perjalanan itu harus ditunjuk amirnya. Itu padahal hanya untuk urusan perjalanan, apalagi untuk urusan negara. Jadi yang bisa kita istimbat dari peristiwa itu bahwa memilih pemimpin pengganti Nabi untuk menjaga kesatuan umat Islam, menegakkan kedaulatan Allah yang hukum Islam, dalam rangka menerapkan Islam itu jauh lebih utama kewajibannya ketimbang menyelenggarakan jenazah, hatta itu jenazahnya Kanjeng Nabi. Dan ijma'nya sahabat tentang peristiwa itu mendiamkan, nggak ada yang mencela. Saat itu nggak ada yang protes sahabat-sahabat. Misalnya, Abu Bakar, kenapa Abu Bakar malah sibuk nyari kekuasaan? Ini Nabi dulu nih, nggak ada yang protes. Kalau itu keliru pasti sahabat protes. Sahabat itu nggak ada yang di belakang nggak enak kayak orang Jawa misalnya kayak saya ya pakai blangkon itu loh, depan halus belakang betul gitu, nggak ada sahabat tuh. Salah langsung ingatkan, bahkan Umar kalau aku salah luruskan dengan pedang, itu umat. Jadi ketika sahabat mendiamkan itu berarti memang ridho itu udah bener. Apa benernya? Bahwa mengutamakan mencari pengganti pemimpin Nabi lebih utama ketimbang menyelenggarakan jenazah Nabi. Dan benar setelah sahabat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, barulah kemudian jenazah Nabi disolatkan dan dikebumikan. Nek jenengan, ini bahasa Jawa lagi kebiasaan saya. Padahal sini Sunda mayoritasnya ya. Iya kan? Di dia teh orang Sunda. Sumatera banyak. Oh ya. Jadi Bu, Bapak sekalian, kalau Pak Saikhul DKM bikin kesepakatan, kita menolak, masih sah. Masih boleh kita menolak kesepakatannya Pak Saikhul. Emang siapa mereka bikin kesepakatan kita ngikut-ngikut? Kira-kira begitu ya. Pak RW dengan warga bikin kesepakatan, terus kita menolak kesepakatan mereka, masih boleh. Masih ada alasan. Nah, emang siapa lu? Kira-kira begitu. Sampai misalkan ustadz-ustadz yang kumpul bikin kesepakatan, misalkan MUI lah bikin kesepakatan, masih bisa kita menolak kalau kita punya pendapat lain. Kalau yang bersepakat itu sahabat, nggak bisa kita menolak. Sahabat itu sudah dinas oleh Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, sehingga ijma'nya sahabat, persetujuannya para sahabat itu mengikat sebagai dalil syara. Nggak boleh kita mengingkari kesepakatan sahabat. Kalau kesepakatan ulama masih boleh kita mencari pendapat lain. Kesepakatan RT RW masih bisa kita cari. Tapi kesepakatan sahabat, ijma'u sahabat nggak bisa. Dan itu yang sepakat dengan peristiwa Sakifah Bani Sa'idah bukan kalangan mutahirin, sahabat. Kan kalau generasi itu ada generasi Nabi, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, baru ulama-ulama belakangan kan. Coba, kadang-kadang itu jadi fitnah. Pada suatu ketika saya di TV One ketemu penasehat Kapolri, pasti udah tahu. Ya kan, lawan saya itu. Diam!
Aku langsung spontan, Bu. Saya itu orang ya nggak mau diserang. Orang nggak nyerang aja saya serang duluan. Apalagi berani nyerang. Nah, itu sempat cerita di TV kan kita ngobrol-ngobrol, Pak Arianto Sote gimana kabarnya. Nah, tiba-tiba cerita tentang Islah Bahrawi. Dia kutip pernyataan Islah Bahrawi, gimana itu sahabat Nabi meninggal malah bunuh-bunuhan. Saya luruskan, Pak Arianto, di mana bunuh-bunuhannya? Sebut satu riwayat, siapa yang terbunuh? Sebut satu riwayat, siapa yang terbunuh, siapa yang membunuh? Gak ada. Bahwa para sahabat memang berkumpul di Saqifah Bani Sa'dah untuk musyawarah menentukan siapa pengganti Nabi. Bukan menggantikan kenabian, tapi menggantikan kepemimpinan Islam agar syariat ini bisa tetap diterapkan, agar risalah Islam itu bisa didakwakan seluruh penjuru alam, agar terjadi tetap Islam dan kaum muslimin itu menjadi punya himmah, punya kewibawaan. Jadi kadang-kadang kalau yang mendengki kepada syariat kita ya tadi, Umar terbunuh, Utsman terbunuh. Padahal John F. Kennedy terbunuh juga nggak pernah diprotes tuh. Peristiwa terbunuh itu biasa saja, tetapi itu tidak mendelegitimasi bahwa cara mengelola syariat itu seperti mereka itu yang kita contoh, kita teladani. Jadi nggak ada bunuh-bunuhan itu. Kadang-kadang kita kalau dari bawah gitu, oh iya ya, yang tergambar itu, oh iya ya, Umar terbunuh. Padahal yang bunuh Umar itu memang orang-orang Ibnu Lubiyah, orang Yahudi, orang yang jahat. Gitu. Ya biasa. Sekarang begini, Bu, Bapak-bapak sekalian, syariat itu yang kita ambil normanya, bukan praktiknya. Kalau ada praktik yang keliru, ya berarti praktiknya yang keliru. Misalnya praktik yang keliru Yazid bin Muawiyah. Ketika Muawiyah sebelum meninggal, itu memandatkan, mewariskan jabatan kekhalifahan itu kepada Yazid dengan cara diwariskan. Nah, ini keliru. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, apa yang dilakukan Muawiyah kepada Yazid itu seperti sunahnya Heraklius, kerajaan-kerajaan Romawi yang kerajanya memberikan tahta kekuasaan secara pewarisan. Sementara dalam sunahnya Nabi nggak ada pewarisan, yang ada musyawarah. Karena pemilik kekuasaan as-sultanu lil ummah, maka umatlah yang punya hak untuk menunjuk siapa yang menjadi pemimpinnya, baik umat secara langsung, istilahnya pilpres langsung lah ya, atau melalui perwakilan mereka. Tapi praktik dalam Islam itu adalah melalui perwakilan, karena mereka yang paham tentang kekuasaan, tentang syariat, sehingga tidak keliru memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Nah, tadi balik lagi, kenapa Abu Bakar hanya dalam 3 hari langsung disepakati sahabat? Karena seluruh kehidupan Abu Bakar itu sebenarnya adalah tulisan sejarah di benak-benak para sahabatnya. Dan kita, Bu, hidup kita itu sebenarnya kita sedang menulis sejarah kita. Kita beramal itu berarti kita menuliskan tinta sejarah di lembaran-lembaran benak orang di sekeliling kita. Kita dikenang seperti apa ya tergantung amal kita. Dan orang di sekeliling kita itu menulis. Oh, itu dulu begini, dulu begini. Maka kalau Abu Bakar sudah dikenal penghormatannya kepada Islam, pembelaannya, perjuangannya, pengorbanannya, maka waktu dipilih ya sahabat lainnya langsung, istilah orang Jawa itu ngaca diri gitu. Apa ngilu kitoe istilahnya. Tahu diri lah, oh iya memang Abu Bakar utama. Jadi semua ridho, ya udah langsung baiat. Enggak seperti pemimpin hari ini, enggak pernah datang ke umat, enggak diketahui tulisan sejarahnya seperti apa, begitu mau nyalon pemimpin sibuk kampanye. Lalu bikin citra A, B, C, D. Akhirnya apa? Jadi munafik. Akhirnya janji-janji doang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau jadi pemimpin, jadikan kehidupan itu semuanya sebagai kampanye politik. Kira-kira begitulah kalau memang mau kampanye. Hidup kita ini kampanye semua, kalau motifnya mau kekuasaan. Tapi dalam konsep Islam, hidup kita ini ibadah semua. Ada 2 yang kita catat. Pertama, catatan legasi sejarah kita di benak-benak orang-orang kita. Kedua, catatan amal kita di kitab yang ditulis oleh para malaikat. Nanti kita akan mengambil kitab itu dari tangan kanan atau tangan kiri. Jadi jangan terbawa dengan sistem politik barat yang kemudian ketika mau pemilihan sibuk dengan citra, sibuk memanipulasi dengan visi misi ABC. Nah, saya kalau ada orang mau nyalon dapat amanah visi misi, yang saya lihat bukan yang dia omongkan. Selama ini sih dia seperti apa sih? Karena sejarah itu yang jujur sebenarnya. Yang dia tulis dalam kehidupan lembaran-lembaran kawan-kawannya, ya, keluarganya, masyarakat yang mengenal dia, itu yang lebih jujur, bukan apa yang dia katakan. Walau memang dia juga harus berkata, karena bicara tentang apa masa depan yang akan dia lakukan ketika dia memimpin. Jadi 2 hal ya, hukum dalam perspektif Islam itu kedaulatan ada di tangan syara,
kekuasaan dalam perspektif Islam itu ada di tangan umat, sehingga terserah rakyat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Makanya ketika pemimpin akan dibaiat menjadi seorang khalifah, akadnya itu harus biridho wal ikhtiyar. Apa biridho? Dengan keridhoan, tidak boleh memilih pemimpin dengan paksaan. Diancam, kamu harus milih saya ya, kalau enggak ini berasnya enggak saya kasih. Ya. Kamu harus milih saya ya, kalau enggak 200 ribunya saya tarik lagi gitu. Kamu kemarin kenapa enggak milih saya, padahal duit saya habis kok, TPS cuma 2 biji, padahal saya habis berapa juta. Nah, yang milih berarti cuma anak istri saya 2 biji itu. Enggak boleh. Yang kedua, wal ikhtiar, orang yang dipilih juga harus juga dengan ikhtiar dia siap untuk memimpin. Jangan kemudian orang nggak mau jadi pemimpin dipaksa, nggak boleh juga. Memilihnya itu harus dengan keridhaan dan ikhtiar, dipilihnya juga dengan keridhaan wal ikhtiar. Walau memang dipilihnya orang ketika dia diam itu hampir sama dengan seorang perempuan yang masih perawan ketika dilamar. Kalau seorang perempuan dilamar itu diam, ya kan? Berarti itu setuju tandanya. Nah, kalau pemimpin itu kamu tak jadikan pemimpin ya, misalkan dia diam, itu juga cukup berarti persetujuan. Jadi nggak boleh kalau dia bilang, udah aku nggak mau, pokoknya nggak mau, tetap dipaksa, nggak boleh. Nanti kalau ada apa-apa, nanti dia bisa ngelak dia. Kan dulu aku nggak mau, kamu kan yang masa-masa. Nah, nggak boleh nih kayak gini. Ini akan membuka celah dia untuk ingkar di kemudian hari gitu. Tapi kalau kita sudah siap jadi pemimpin, bismillah, ini adalah jalan atau thariqah kita masuk pintu surga yang kita kehendaki. Karena salah satu orang yang akan masuk surga tanpa dihisap, itu adalah pintu orang dari pemimpin yang adil. Langsung tuh jalan tol. Jadi kenapa para sahabat dahulu juga berlomba-lomba atas kepemimpinan? Karena mereka berlomba-lomba untuk masuk surga. Motifnya tetap akhirat. Kalau hari ini kan motifnya dunia semua. Ada yang motifnya bisnisnya berpuluh-puluh tahun, berapa tahun ini nggak jalan, macet. Jadi dia harus masuk ke kekuasaan agar bisnisnya bisa jalan kembali. Gitu. Ada yang hari ini sedang keliling sampai ke Lampung, bahkan diangkat dapat gelar raja, baginda, apalah gitulah. dia ongkot-ongkot kayak odong-odong gitu. Ya motifnya kekuasaan untuk dirinya dan terahnya. Gitu. Nggak ada itu yang motifnya itu cari ridha Allah. Ketemu di yaumil akhir, biar mendapat syafaat dari Rasulullah. Coba sekalian, selanjutnya, bagaimana teknis kepemimpinan dan hukum itu bisa berjalan, hukum dan kekuasaan. Ini saya kasih ilustrasi seperti dalam hukum itu kan, dalam pidana kan, kita kenal sekarang KUHP baru ya, Bu, ya Pak ya. KUHP baru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ada KUHAP, hukum acara baru. KUHAP yang baru itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHP tanpa KUHAP tanpa hukum acara nggak jalan. Nah hari ini agama kita itu hanya ada KUHP-nya, nggak ada KUHAP-nya. Hanya ada normanya, ada perintah, ada larangan, ada apa. Tapi nggak ada gimana cara menegakkan perintah, thariqahnya itu yang nggak ada. Maka KUHAP-nya atau hukum acara untuk menegakkan syariat Allah itu kita harus merujuk bagaimana syirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mengaplikasikan syariat ini dalam kehidupan bernegara. Saya kasih ringkasan begini. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Sejak saat itu Nabi SAW berdakwah. Pertama-tama orang terdekat Nabi yang beliau dakwahi. Dari kalangan mukminah, maka yang pertama beriman adalah istri beliau, Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan para bangsawan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan pemuda yang pertama adalah Ali karramallahu wajhah. Dan pelan-pelan dakwah ini melebar, meluas sampai Rasulullah memiliki kutlah atau kelompok sahabat. Lalu Rasulullah beralih dari berjuang secara sendiri menjadi berjuang melalui jamaah. Lalu dengan kutlah beliau, kelompok sahabat inilah Rasulullah berjuang. Saat itu bukan hanya menyeru individu, tapi menyeru umat, mulai terbuka. Dan saat perjuangan terbuka itu Rasulullah melakukan yang disebut dengan kifah siyasi, perjuangan politik. Juga melakukan apa disebut dengan darbul alaqat, memutus kepercayaan masyarakat Mekah yang saat itu percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah.
percaya pada hukum-hukum selain hukum Allah, percaya kepada Abu Jahal yang saat itu diberi gelar Abu Hakam. Orang yang paling ngerti hukum dan paling disegani di kalangan kafir Quraisy itu adalah Abu Hakam, Abu Jahal. Lalu Rasulullah membongkar makar Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan ahli hukum, dia itu sekarang nanti akan ada di neraka. Istrinya juga masuk neraka. Turunlah ya Allah tabat syada Abi Lahab. Jadi nggak ada teh dengaling-aling. Coba kalau Rasulullah itu modelnya kayak kita pasti Abu Lahab enggak nih. Silakan monggo. Enggak, turun ayat langsung tabat syada Abi Lahab. Kritik terbuka pada kekuasaan saat itu. Lalu Rasulullah melakukan apa yang disebut tolabun nusroh. Nyari ke Taif, ditolak sampai dilimpari batu. Ke Bani Kindah, Bani Soksoah, Bani Amir. Kalau ke Bani Soksoah itu tendensi. Ya Nabi, aku tolong engkau menegakkan hukum Islam dengan kekuasaan ini. Tapi setelah engkau meninggal nanti kami yang berkuasa. Nah, Nabi tolak. Gak mau, kekuasaan itu milik Allah. Terserah nanti siapa yang akan mendapat mandat kekuasaan. Lalu terus Nabi berjuang. Sampai suatu ketika terdengar kabar ada suku-suku dari Yasrib ketika itu berhaji ke Mekah. Lalu ditemui oleh Nabi dan setelah ada ya baiat Aqobah pertama yaitu mereka mengimani Nabi. Baiat Aqobah pertama itu adalah baiat mengimani Nabi dan masuk Islam. Belum baiat kekuasaan ya Aqobah pertama itu. Lalu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Lalu di Madinah Mus'ab bin Umair mendatangi setiap pintu-pintu rumah di Madinah dan sampai tidak ada satu pintu rumah di Madinah kecuali di sana saat itu kira-kira meminjam istilah hari ini viral dua hal. Di Madinah saat itu viral dua hal. Apa yang viral dua hal? Satu, viralnya Islam di kalangan masyarakat Madinah. Yang kedua, viralnya sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah itu harus viral, Bu. Masa yang viral hanya yang minyi gitu doang yang viral. Dakwah juga harus viral. Jangan hanya yang nyinyir gitu viral. Ya, kita juga harus viral dakwah itu. Yaitu Nabi itu viral di Madinah. Yang membuat viral juru dakwah atau yang kemudian digelar dengan Al-Muqarri Al-Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Orangnya tampan rupawan, kaya raya, kata-katanya bagus, syairnya indah. Dia kalau mau melamar tidak akan ada gadis yang menolak. Setiap wali yang ya dilamar pasti akan menyerahkan anak gadisnya untuk dinikahi. Setiap parfum yang paling wangi ibunya mengimpor dari luar negeri untuk putra kesayangannya. Akhirnya beliau tinggalkan semua itu. Sampai Masya Allah kalau saya baca sirah itu sedih ya. Orang yang begitu luar biasa dunia. Tapi kemudian masuk Islam ditinggalkan semuanya. Dan ketika perang Uhud beliau termasuk yang syahid. Saat ada kain untuk menutupi beliau. Itu kainnya nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Ditarik ke wajah beliau kakinya kelihatan. Ditarik ke kakinya wajahnya kelihatan. Dia ditarik ke wajah, kakinya ditutupi daun, kemudian dikuburkan. Kalau nggak ada Mus'ab bin Umar, ini kita nggak tahu Islam. Karena setelah Mus'ab bin Umar mampu mendapatkan nusrah dari suku Aus dan Khazraj, maka petinggi-petinggi Aus dan Khazraj, jenderal-jenderalnya Aus dan Khazraj saat itu ada Sa'ad bin Mu'adz, langsung memberikan nusrah kepada Nabi, dan Mu'adz langsung pidato di hadapan para suku-sukunya. Wahai suku-suku Aus dan Khazraj, apakah aku yang terbaik di antara kalian? Benar, engkau adalah yang terbaik dari kami. Engkau adalah penghulu kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau selalu kami ikuti. Engkau memiliki banyak kebaikan di antara kami. Mulai hari ini, kata-kata yang kalian katakan itu haram bagiku, kecuali kalian masuk Islam. Apa yang terjadi? Masuk Islam semuanya. Luar biasa. Makanya ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, arsy Allah terguncang. Bergetar. Kenapa? Kalau nggak ada jenderal Sa'ad bin Mu'adz ini yang menolong Nabi dan menegakkan Islam di Madinah, nggak tahu Bapak Ibu kita ini sampai nggak Islam itu ke Indonesia. Karena setelah Nabi dibaiat menjadi kepala negara di Madinah, Nabi langsung menerapkan visi misi Islam. Di dalam negara menerapkan syariat Islam, tadi hukum-hukum Islam, baik untuk mengelola zakat, mengelola orang-orang fakir, miskin, mengelola ekonomi, mengelola pendidikan, mengelola keamanan.
dan mengemban risalah Islam ke luar negeri. Jadi visi dari negara Islam itu ada dua. Di dalam negeri menerapkan syariat Islam, di luar negeri mengemban risalah Islam. Dan salah satu visi mengemban risalah Islam adalah mengirim dai-dai dakwah Islam. Ada dikirim ke sana. Kan surat-surat dikirim. Sampainya Islam ke kita itu juga karena ada visi negara yang mengutus dai-dai Islam. Bukan karena isengnya pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Lalu seolah-olah kita masuk Islam kita itu dari pedagang-pedagang Gujarat, India. Enggak. Ada misi Islam. Ya ini apa? Mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru Islam. Bahkan para sahabat itu, kalau saja di seberang laut itu ada tanah, daratan yang ada orang, maka niscaya kami akan datangi dalam rangka untuk menyampaikan risalah Islam. Kalau sekarang enggak. Kalau di seberang itu ada batu bara, maka aku akan datangi batu bara itu. Di seberang lautan ada nikel, aku datangi itu. Jadi cari harta sekarang visinya. Negara-negara kapitalis itu, ya, kalau dia visi politik luar negeri adalah eksploitasi. Visinya apa? Istikmar, menjajah. Jadi kalau yang dilihat di luar negeri ada apa? Misalnya di Afrika ada emas. Rakyatnya kelaparan di Afrika nggak peduli, yang penting ngambil emasnya. Kalau Islam nggak, di luar negeri, di sana ada nggak manusia yang belum mengenal Islam? Begitu ada, langsung dibina dengan Islam. Kayak di Papua itu ada ustadz namanya Ustadz Garamatain atau siapa itu. Sampai orang-orang Fadlan Garamatain itu sampai apa, mandi aja nggak kenal kan. Diajari mandi, dakwah sabun, Ustadz sabun dikenalnya kan. Karena ngajari mandi pakai sabun. Itu Islam begitu, nggak mikir di Papua ada apa ya yang bisa kita colong, kita ambil. Enggak. Makanya kalau ya ini ya, hukum Islam itu disandingkan dengan as-sultanul islamiyah, jalan. Tapi ketika hukum Islam hari ini tidak ada penjaganya, tidak ada penegaknya, ini kekuasaan Islam, yang era Nabi itu dipimpin Nabi, setelah Nabi itu dipimpin para khalifah. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus turun ada kekhilafan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Walaupun ada plus minus ya, tetapi tetap menerapkan Islam, tetap mengembangkan risalah Islam, tetap menegakkan hukum Islam. Walaupun ada plus minus, itu biasa. Sampai akhirnya kita kehilangan negara kita, negara kaum muslim itu di tahun 1924 saat kekhilafan terakhir di Turki Utsmani diruntuhkan. Nah, bagaimana hari ini? Ya hari ini kita punya kewajiban seperti Nabi tadi, kembali berdakwah, kembali mencari nusroh, kembali darbul alaqat, kifasiasi, agar apa? Umat kembali, oh iya syariat ini harus ditegakkan. Tapi kalau dalam perjalanan ini ternyata kita dipanggil Allah, nah kita dapat bekal. Jadi jangan berpikir kapan syariat Islam ditegak. Yang penting kita berjuang. Kalau orang Amerika kan ada giumnya begini. Jangan kau tanya apa yang telah diberikan negara kepadamu. Tapi tanyalah apa yang kau berikan untuk negaramu. Ya kalau kita umat Islam nggak bikin negara. Jangan tanya syariat Islam itu bagaimana. Tapi kamu berjuangnya untuk syariat Islam itu apa? Kalau masih takut-takut, dikit-dikit ngomong syariat Islam, takut nanti dianggap, oh teroris, radikal. Lah gimana syariat mau tegak? Orang yang tahu kebenaran, dia takut mengatakan kebenaran, lalu apa alasan dia pada generasi selanjutnya untuk bertanggung jawab bahwa dia tidak menyampaikan kebenaran itu? Ada seorang syekh terkenal namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu dalam salah satu makalahnya dia katakan demikian. Kalau aku tidak berani mengatakan kebenaran hari ini, lalu apa yang aku akan katakan kepada generasi selanjutnya? Kalau aku hari ini ya, mungkin kalau saya kutip begini, tidak membongkar ijazah palsu hari ini, lalu apa yang aku katakan pada generasi selanjutnya? Mancing. Nah, ijazah palsu. Nah, itu tambahan. Nah, di ijazah palsu pun akhirnya hukum ini nggak jalan kalau kekuasaan nggak gerak. Kalau kekuasaan gerak udah dari dulu beres. Panggil Jokowi, tunjukkan ijazahnya asli, oh sudah selesai. Palsu, oh sudah Jokowi masuk penjara. Tetapi karena kekuasaan ini membiarkan, ini berantem terus lama. Berantem lama ini kan kekuasaan nggak turun. Ya memang kalau saya baca memang bagi penguasa hari ini Prabowo ada insentif, ada keuntungan lah perkara ini lama. Pertama, keuntungan nggak dirongrong kubu Solo, jadi sibuk dengan ijazah palsu kubu Solo. Kemudian yang kedua nggak dirongrong oleh masyarakat tentang program-program MBG dan yang lainnya. Jadi yang berdua ini bertarung urusan ijazah terus gitu. Tapi memang akhirnya kita terus apa ya?
Kayak prihatin lah, kita mengaku bangsa yang besar, masa nyelesain urusan ijazah aja nggak kelar-kelar. Kita mau jadi bangsa apa? Kok kita mau bernarasi, mau menjadi macan Asia, mau menguasai dunia? Menguasai ijazah selembar dokumen aja nggak bisa. Gitu. Loh, kalau saya nggak bisa dipersalahkan, Bu, kita nggak punya kekuasaan. Loh, kalau kita punya kekuasaan, udah. Sekarang begini, Yusuf Kala saja memerintahkan, ayo tunjukkan ijazahnya. Kenapa nggak diikuti? Hah? Nggak punya kekuasaan. Makanya ada ungkapan yang menarik. Ada sesuatu yang tidak bisa ditundukkan oleh ulama, tapi bisa ditundukkan oleh kekuasaan. Ulama itu walaupun hebat kayak apa, yang gali fikih, paling ujung-ujungnya apa? Hukum syara, al-ahkam al-khamsah. Tapi dilaksanakan atau enggak kan penguasa yang menentukan. Mau tiap hari ulama ceramah riba haram, bek. Kalau penguasa enggak jalankan ya enggak ada pengaruhnya. Makanya dulu Yusril Iza Mahendra itu kan pernah ngomong, ya segudang ilmu pengetahuan kalah dengan sejumput kekuasaan. Nah, cuman kita hari ini tidak sedang hanya memikirkan kekuasaan, tapi bagaimana kekuasaan yang menegakkan Islam. Kalau kekuasaan hanya untuk cari harta, akhirnya menjadi apa? Sesalan. Bapak Ibu sekalian, saya membayangkan orang-orang yang hari ini berburu kekuasaan, lalu dia khianat, memakan harta hulul, harta korup, di akhirat pasti dia akan nyesel. Coba dulu saya nggak jadi pejabat, kan nggak bisa korupsi. Karena asas bisa korupsi itu kalau punya jabatan. Nah, sekarang kenapa yang paling berani ngelawan Jokowi itu adalah orang-orang kayak saya dan yang lainnya? Kenapa coba? Nggak ada jabatan. Kalau nggak ada jabatan apa coba? Nggak ada korupsi. Kalau nggak ada korupsi gimana Pak? Nggak bisa dicari-cari kesalahan. Lah kalau punya jabatan, saya bisa katakan nggak ada yang bersih. Walaupun sedikit, kalau dikorek-korek korengnya ini sama Jokowi kan ngeri juga mereka. Lo ada Partai Nasdem, Surya Paloh berani ngomong nggak sekarang? Udah habis dia. Sekarang kader-kader Nasdem sekarang diambilin sama PSI. PDIP coba, dulu hebat begitu, sekarang lawan Jokowi, ya nggak berdaya pula dia. Kalau dikerjai sama orang-orang Jokowi, korupsinya dikejar, habis juga dia. Ya akhirnya ya orang-orang model Kozinudin dan kawan-kawan ini. Tapi begini Pak, kalau kami itu memang dari dulu, motifnya ya amar ma'ruf nahi mungkar, karena menurut kami ini kemungkaran nggak segera diselesaikan gitu. Malu kita sebagai sebuah bangsa. Lah, tapi kalau kita konsensus mau mewariskan ini kepada generasi selanjutnya, nggak punya malu lah, ya udah kita sampaikan ke anak putu, nanti ada cerita dulu kita punya presiden. Iya ya Pak, iya. Katanya ijazahnya palsu ya? Ya gimana ya? Ya iya sih, tapi ya enggak bisa, karena nggak ada keputusan. Berarti Pak kalau jadi presiden nggak usah sekolah Pak. Oh, ijazah palsu aja bisa jadi presiden? Oh, ya nggak gitu. Oh, debatnya panjang kita. Karena ini jadi catatan sejarah. Yang saya heran itu kenapa elit diam. Ya, dugaannya tadi, mereka semuanya punya koreng. Kalau koreng itu dikorek kan sakit gitu. Iya, kalau korengnya kecil masih mending. Tapi kalau dia udah stroke, korupsinya terlalu banyak kan, sekali hajar aja udah masuk bui. Maka memang saya bilang ke kawan-kawan itu, sekarang ini kita tidak sedang banyak-banyakan suara. Banyak suara juga ada 575 anggota DPR RI kan di parlemen, banyak itu suara. Tapi kalau diam ya nggak ada pengaruh juga. Sekarang tuh kadang-kadang wakil rakyat kita itu netizen loh malah. Iya kan? Kalau netizen berisik itu baru mewakili kita. Lah ya justru wakil kita itu netizen sekarang. Cuman bahasa netizen kadang kasar-kasar. Karena apa? Karena dia menggunakan akun yang bukan atas namanya, dianggap tidak diketahui orang, sehingga bahasanya meluap lah. Bahasa benak, bahasa batin keluar semua. Isi ragunan itu keluar semua. Gitu. Nah ini yang kita harus seleksi gitu. Tapi yang jelas dari keadaan yang ada ini memang ada masalah. Perspektif hukum biasa saja ada masalah, apalagi kalau kita tarik perspektif Islam tadi gitu. Ya kita nggak bisa diam, ibu, bapak sekalian, silahkan dengan perannya masing-masing. Tidak harus seperti yang lain misalkan, enggak. Karena setiap kita itu diminta tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita. Ya kan?
Iya, beban mukallaf itu kan tergantung kapasitas. Maka orang-orang yang berilmu itu sebenarnya tanggung jawab lebih besar. Nggak bisa ngeles lagi dia. Apalagi kalau mereka justru beristidlal untuk membela kezaliman. Makanya suatu ketika saya ketemu dengan mantan ketua Majelis Ulama Indonesia Depok, Kiai Haji Ahmad Nawawi. Dari beliau saya ketemu ungkapan syaitonun natik. Karena kalau di kalangan para ulama, orang yang diam melihat kezaliman itu dianggap setan bisu. Namanya syaitonul akhraj, itu biasa. Nah, dari beliau saya ketemu istilah baru, syaitonun natik, setan bicara. Nah, saya kembangkan juru bicara setan. Lah iya, udah nggak menghentikan kezaliman, malah dia sibuk membela kezaliman dengan cari-cari dalil. Ini kan juru bicara setan kalau gitu. Ini fenomena ini banyak. Pengaruhnya diantaranya apa? Dunia, harta. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan Bapak Ibu sekalian itu ya konsisten ya kritis itu karena kere gitu. Begitu ada godaan uang, hilang semua daya kritisnya. Jadi teriak karena lapar, begitu dikasih makanan langsung diam. Enggak lah, makanya harus diperbarui niat kita, luruskan niat kita. Bahwa kita nyari ridho Allah, tidak nyari ridho manusia. Kita mencari catatan Allah, tidak mencari catatan manusia. Walau alamiah, yang namanya manusia itu kan wang senawang dan saling menilai. Orang itu kan akan mengabadikan orang lain itu dalam benak dia. Oh dia begini baik, pasti. Oh begini dia jahat, pasti. Oh dia berkhianat, pergi ke Solo, saya catat sampai kiamat. Dia pengkhianat pergi Solo. Ya biasa, jangan salahkan orang mencatat itu. Jangan kemudian udah berkhianat masih tetap ingin jadi pahlawan. Kan nggak mungkin kan ya. Duitnya mau diambil, tapi gelar pahlawannya tetap mau diambil. Kan nggak nyambung. Misalnya. Jadi kita harus siap, terutama adalah untuk catatan akhirat. Kalau catatan manusia masih bisa kita abaikan. Catatan akhirat nih bukan apa yang nampak pada manusia atau yang dicatat manusia. Makanya kenapa para ulama yang terdahulu kalau nulis kitab itu selalu diawali dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyah. Sebenarnya itu untuk memotivasi pembaca kitabnya, juga penulisnya, agar ketika mengarang kitab ini niatnya mencari ridha Allah, bukan ingin pamrih dianggap ulama hebat, dalil-dalilnya keren, atau yang berguru dari kitab itu dianggap murid yang keren, menguasai apa kitab itu. Enggak, ini diingatkan. Jadi dulu ulama terdahulu karena zohirnya sudah baik, maka ada kitab yang Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena zohirnya saat itu ada syariat yang ditegakkan oleh negara. Tinggal mikir batinnya bener nggak sesuai zohirnya. Kalau hari ini jangankan batinnya, zohirnya aja udah berantakan. Nggak sempat lagi kita duduk-duduk di masjid untuk menghidupkan agama. Di luar banyak sekali agama yang rusak. Harusnya kita udah sibuk hari ini, nggak sempat tidur kita. Mikir dakwah gimana caranya, ini Islam kembali tegak, gimana caranya yang mungkar ini pergi. Makanya tadi di awal saya sebut surah Al-Imran 104 itu. Dan ini yang menjadi latar belakang Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh, kami menyebutnya Mbah Ahmad Dahlan. Nah, dulu kita kalau di IM itu menyebutnya Mbah Ahmad Dahlan. Kalau yang hadir di sini juga saya kalau ingat di Lampung disebutnya ini semuanya adalah Rimaku. Rimaja kolot. Beliau sampaikan ya, latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah itu kan ayat tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian. Enggak harus semuanya, segolongan boleh. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ketika Imam Ibnu Katsir mensarah atau memberikan penjelasan tentang yad'una ya'muruna bil ma'ruf itu, yad'una bil ma'ruf ya, wa yanhauna 'anil munkar. Yakni yad'una ilal Islam. Jadi menyeru kepada yang ma'ruf maksudnya adalah menyeru kepada Islam. Hari ini Bu yang mulai hilang seruan kepada Islam. Tadi kita salah kaprah malah seruan kedaulatan rakyat, enggak paham substansinya gitu. Kan hari ini yang bikin kita susah ini kan kedaulatan rakyat, karena undang-undang rakyat tadi yang membolehkan tambang-tambang kita yang dalam Islam kategorinya al-milkiyatul ammah, yang harusnya dikelola negara dan menjadi pemasukan APBN, sekarang dikuasai oligarki. Jadi yang kaya raya ya Lotuk Wong, yang punya Bayan Group itu, batubara,
Kemudian ya siapa Anthony Salim yang sekarang punya Bumi Research. Ya termasuk Luhut Binsar Panjaitan ya semuanya. Coba kalau itu menjadi sumber APBN kita nggak perlu capek ditarikin pajak. Malah kita dapat subsidi negara. Seperti apa yang dipidatokan seorang calon presiden. Saudara-saudara, listrik gratis. Sekolah gak bayar. Terus kesehatan gratis. Ya itu terjadi kalau syariat Islam ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan ya hanya omon-omon. Oke, itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nanti kalau ada pertanyaan kita perluas lagi. Tapi sebelum ditutup kafaratul majelis, lebih baik kita tanya jawab dulu ya, atau diskusi dulu.